Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk yang pertama, eh, kita terlebih dahulu mengetahui apa pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini dijelaskan persamaan dasar akuntansi adalah semua pencatatan transaksi yang ada dalam perusahaan sehingga mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Nah, di mana persamaan dasar akuntansi tersebut merupakan hubungan antara harta, utang, dan juga modal. Nah, untuk selanjutnya mengenai komponen persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini ada 5 macam komponen yang mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan juga beban. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari komponen persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk yang pertama yaitu ada harta atau aset. Nah, di sini yang dimaksud harta adalah kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Nah, kekayaan yang dimiliki perusahaan ini kemungkinan akan memberikan manfaat di masa depan. Nah, di sini dijelaskan juga ada macam-macam aktiva, ada aktiva lancar, yaitu aset tetap berwujud, maksudnya bukan aset tetap lainnya, dan yang terakhir ada aset tetap tak berwujud. Nah, di sini untuk aktiva lancar atau aset lancar di sini yaitu aset yang dapat dijadikan uang dalam waktu yang singkat kurang dari 1 tahun. Misalnya seperti kas, piutang wesel, piutang pendapatan, persediaan barang dagang, dan juga perlengkapan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu aset tetap berwujud. Nah, aset tetap berwujud di sini adalah aset yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, kadang aset tetap berwujud ini juga mengalami depresiasi atau penyusutan atau penurunan nilai. Nah, untuk contohnya di sini ada gedung atau bangunan, mesin, peralatan, maupun kendaraan. Nah, dalam aset tetap berwujud ini ada satu jenis aset yang tidak akan mengalami penyusutan atau penurunan nilai, yaitu tanah. Nah, untuk selanjutnya aset tetap tak berwujud. Nah, aset tetap tak berwujud di sini adalah hak milik perusahaan yang tidak mempunyai bentuk fisik. Misalnya seperti hak paten, hak cipta, goodwill, merek dagang, dan juga brand-brand seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu utang atau kewajiban. Nah, utang atau kewajiban di sini adalah kewajiban membayar kepada pihak lain karena adanya transaksi pembelian barang secara kredit. Nah, di sini ada macam-macam dari utang atau kewajiban, yaitu ada kewajiban lancar dan juga kewajiban jangka panjang. Nah, untuk kewajiban lancar sendiri, misalnya kita membeli buku ataupun membeli peralatan secara kredit. Nah, itu dikatakan utang. Nah, utang lancar sendiri di sini tuh apa? mempunyai pelunasan tidak lebih dari 1 tahun. Jadi mungkin kadang 1 bulan atau 2 bulan lagi baru harus diselesaikan kewajibannya, seperti itu. Nah, untuk kewajiban jangka panjang sendiri yaitu kewajiban yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Misalnya hutang obligasi. Nah, hutang obligasi ini biasanya ada di pasar modal. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai modal. Nah, modal sendiri di sini adalah hak kekayaan pemilik perusahaan yang menjadi hak pemilik. Nah, di mana kekayaan pemilik perusahaan atau pemilik modal tersebut dapat berupa uang atau aset lainnya yang disetorkan oleh pemilik perusahaan. Misalnya ketika kita untuk pertama kali membuka usaha, misalnya membuka usaha bengkel. Nah, kita menyetorkan
modal atau uang sebesar 10 juta. Nah, uang sebesar 10 juta yang kita setorkan untuk membuka usaha itulah yang disebut dengan modal. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pendapatan. Nah, apa sih pengertian dari pendapatan? Nah, pendapatan di sini adalah penambahan terhadap modal sehubungan dengan kegiatan perusahaan yang berasal dari penjualan jasa ataupun penjualan barang yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh laba. Nah, biasanya kan ketika misalnya dalam perusahaan itu kita menjual barang, nah itu otomatis kita juga akan memperoleh laba atau pendapatan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada beban. Nah, beban di sini adalah segala pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Nah, perusahaan mengakui adanya beban apabila manfaat dari beban tersebut telah diterima. Nah, contoh dari beban di sini yaitu seperti membayar gaji karyawan, membayar air, telepon, listrik, dan juga termasuk membayar sewa. Seperti itu. Nah, itu komponen-komponen dari persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk persamaan dasar akuntansi seperti yang sudah saya paparkan tadi. Persamaan dasar akuntansi yaitu adalah hubungan antara harta sama dengan utang dan plus modal. Nah, harta di sini tadi kan sudah dijelaskan bahwa dapat berupa kas, peralatan, perlengkapan, persediaan barang dagang. Nah, utang di sini dapat disebut utang dagang maupun utang bank. Nah, modal di sini yaitu adalah modal pemilik ketika kita menyetorkan uang kita ke perusahaan, seperti itu. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.